Alhamdulillah punya suami. Ketemu anak-anak seneng, alhamdulillah ada anak. Ketemu saudara, sahabat seneng. Ketemu orang-orang di sekelilingmu, kamu bahagia. Lagi makan seneng, mau tidur seneng, mau mandi seneng. Kamu merasa bahwa hidupmu seolah-olah sudah berada di surga. Aku sampaikan kabar gembira untukmu bahwasanya rahmat Allah telah menerpamu. Itu adalah DP yang Allah Subhanahu wa taala bayarkan untukmu. Berasa hidup di surga sebelum surga pada nantinya. Tapi kalau kamu ngerasa hidup kamu nih udah kayak di neraka. Ya ampun, siang-siang begini desek-desekan ngapain dah. Ini kok orang pada betah banget sih. Kapan sih ini selesainya? Saya diajakin temen aja nih. Kalau enggak sih udah ogah datang kemari. Gelisah sepanjang majelis. Rasanya pengen cepet-cepet keluar, gerah. Pulang ke rumah ngelihat suami pengen marah. Ngelihat anak marah-marah. Ngelihat saudara, ya ampun. Kenapa dia tidak pernah menganggap saya sebagai saudaranya? Ngelihat tetangga, jahat banget sih dia. Kamu ngerasa hidupmu serasa berada di neraka? Kenapa semua orang membenci saya? Kemudian kenapa dia fitnah saya? Kenapa dia beginin saya? Kenapa dia nggak berbuat baik sama saya? Kalau kamu merasa hidupmu sudah berada di neraka, aku sampaikan padamu, jika kamu tidak segera kembali ke jalan yang benar, bisa jadi itu adalah DP yang Allah Subhanahu wa taala sedang persiapkan untukmu, uang muka yang Allah Subhanahu wa taala bayarkan untukmu di dunia sebelum kelak di hari akhirat. Nanti Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memasukkanmu ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Hiduplah yang bahagia. Allah ketika menyebutkan hamba-hamba tercinta di sisinya, menyebutkan tentang baginda kita Nabi besar Muhammad, menyebutkan tentang para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, para wali-walinya Allah, para nabi-nabinya Allah, manusia-manusia paling berkualitas hidupnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan tentang mereka, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah di akhirat nanti bakal dikumpulkan dengan para kekasih-kekasih Allah, dari para nabi, para wali, para ulama, dan orang-orang soleh. Tapi ketika Allah menceritakan tentang minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, bahasa Allah bukan mereka orang yang paling taat, bukan.
Bukan juga mereka orang yang paling berilmu, bukan. Tapi bahasa Allah, ma'alladzina an'amallahu alaihim, orang yang dikasih hidupnya yang paling nikmat. Orang yang hidupnya paling bahagia. Orang yang dikasih kenikmatannya paling banyak. Artinya semakin banyak kamu merasakan kenikmatan di dunia, semakin bahagia kamu di dunia, merasa nikmat terus di dunianya, pertanda bahwa kamu adalah hamba tercinta di sisi Allah. Ustazah, tapi gimana kita mau bahagia ustazah? Duit kurang. Saya nggak punya kelebihan apa-apa selain berat badan. Masya Allah. Gimana kita bisa berasa kenikmatan ustazah kalau kita ngerasa hidup kita nih penuh dengan ujian, cobaan, nggak selesai-selesai. Banyak hal menguras air mata. Saudariku sekalian, yang saya sampaikan tentang bahagia itu adalah soal rasa hati. Bukan soal seberapa banyak harta yang kamu punya atau seberapa sehat badan yang kamu punya. Orang sakit dan bahagia, ada nggak kira-kira? Banyak. Orang sehat tapi tidak bahagia, ada nggak kira-kira? Banyak. Orang miskin tapi bahagia, ada nggak kira-kira? Banyak. Orang kaya tapi tidak bahagia, ada nggak kira-kira? Banyak. Maka yang namanya kebahagiaan soal rasa hati, bukan soal seberapa banyak yang kamu miliki. Itu harus kamu tahu. Bersyukurlah, kamu akan menjadi lebih bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun." Fadhkuru ala Allah. Ingat-ingatlah pemberian-pemberian Allah. Hitung-hitunglah terus, lihat fokusmu itu kepada kenikmatan, fokusmu kepada kesenangan, fokusmu kepada pemberian-pemberian Allah dalam hidupmu. Jangan lihat yang kamu nggak punya, lihat yang kamu punya. Jangan lihat apa yang Allah nggak kasih sama kamu, tapi lihat apa yang Allah udah kasih sama kamu. La'allakum tuflihun, kalian akan bahagia. Bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Kamu harus jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini tuh bukan tentang apa yang Allah udah kasih, tapi tentang fokus. Saya kasih tahu. Kamu kalau lagi ngerasa hidup saya ini susah terus loh ustazah, gimana saya mau bersyukur? Suami saya nggak punya. Kemarin nikah udah booking gedung, batal nikahnya, gagal. Karena suami cantol janda belakang rumah. Hidup susah ustazah. Gimana saya bisa jadi hamba yang bersyukur? Nih, masalahnya bukan pada seberapa banyak yang Allah kasih, tapi tentang fokusmu ada di mana. Saya ceritain. Ada orang lagi ngebangun sebuah rumah.
menata batu bata. Rumahnya yang model nggak dipakein dinding, nggak dipakein, iya, batu bata disusun-susun gitu. Lagi dia bangun nih, dia lihat, alhamdulillah udah jadi nih, 200 batu bata sudah saya pasang dengan baik. Seneng dia. Ada temennya lewat. Dia bilang, siapa nih yang masang dinding sebelah sini? Dia bilang, saya. Oh, ini 2 miring. Hah? Pas dia lihat, iya ya, kok miring ya? Ini saya lagi mikirin apa nih masangnya ya? Jangan-jangan pas lagi mikirin utang nih kayaknya. Jangan-jangan lagi mikirin tetangga belakang, kok bisa miring ya? Ya ampun, sedih banget saya. Sumpek ngelihat dinding yang dia bangun. Sampai dia bilang ke mandornya, dia bilang, boleh nggak nih saya hancurin aja dinding yang ini nih yang saya bangun. Kenapa emangnya? Ada 2 batu batanya yang miring. Oh, nggak apa-apa ah, biarin aja. Nggak terlalu ketara kok. Tapi dia ngerasa nggak enak banget. Dia bilang tiap lewat di bangunan itu, fokus saya ngelihat 2 batu bata yang miring itu. Sehingga tiap lihat, tiap sedih saya. Tiap lihat, tiap kecewa saya. Tiap lihat, tiap nyesel saya. Karena 2 batu bata yang miring itu, sampai satu hari ada seorang kawan bilang, siapa nih yang pasang dinding yang ini? Saya bilang, saya. Oh, bagus, rapi. Nak sakit di kakinya, mungkin saya kurang paham. Mungkin kalau zaman sekarang kayak semacam sakit diabetes yang mengharuskan kakinya dipotong. Malam hari itu dokter-dokter mempersiapkan untuk pemotongan kaki sebelah. Mereka kasih minuman khamr. Zaman itu belum ada bius. Dia bilang silahkan diminum. Oh, ini apa? Khamr. Oh enggak, saya enggak akan pernah mau minum khamr. Tapi engkau enggak akan tahan terhadap sakitnya. Bismillah. Enggak apa-apa. Operasi aja, potong aja kaki saya tanpa bius. Dipotong kakinya, pingsan, bangun-bangun azan subuh. Dia cerita itu adalah satu-satunya malam yang saya kehilangan tahajud saya dan saya menyesalinya. Ketika bangun subuh, beliau sholat subuh. Habis selesai sholat subuh, beliau dikabarin bahwasanya anak laki-lakinya meninggal dunia. Dia punya anak laki-laki 2. Salah satu diantaranya meninggal dunia. Dia angkat tangannya. Dia bilang, ya Allah, telah Engkau berikan kepadaku 2 batang kaki. Telah Kau ambil 1 di sisimu ya Allah. Masih Engkau sisakan yang 1 lagi. Terima kasih ya Allah, tidak Engkau ambil 2-duanya, meskipun Engkau dapat melakukannya. Ya Allah, telah Engkau hadiahkan kepadaku 2 orang anak. Telah Kau ambil hari ini salah satu di antara keduanya, masih Engkau sisakan yang 1 lagi. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak mengambil kedua-duanya meskipun Engkau mampu melakukannya. Terima kasih ya Allah atas apapun yang Kau ambil. Terima kasih ya Allah atas apapun yang Engkau sisakan. Hamba tercinta di sisi Allah, hidup mereka bahagia karena mereka selalu mampu mensyukuri
setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam kehidupan mereka. Karenanya, atas nama cinta, kusampaikan padamu, belajarlah mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam hidupmu. Belajarlah mensyukuri hidupmu. Belajarlah bersyukur atas apa yang datang dalam kehidupanmu. Dengan cara itu, kamu akan menjadi hamba Allah yang bahagia. Insya Allah. Fokusnya jangan sama yang gak enaknya. Fokusnya sama yang enak-enaknya aja. Karena sesuatu tuh kalau mau dicari gak enaknya, gak enak. Ketemu aja pasti. Kalau mau dicari yang enaknya, ketemu aja pasti. Bahkan kepada matahari yang bersinar, kalau orang mau cari nggak enaknya, ya ampun, silau. Bahkan kepada bulan yang indah di waktu purnama, yang indah di waktu malam, orang melihatnya dan berkata, cahayanya nggak cukup buat menerangi malam. Kalau mau dicari yang nggak enak, bulan bintang aja punya kekurangan, bulan matahari aja punya kekurangan. Itu masalahnya. Masalahnya bukan kekurangannya matahari, masalahnya bukan kekurangannya rembulan, masalahnya yang kurang adalah kemampuanmu untuk mensyukuri nikmat yang datang dalam kehidupan. Panas banget ya, gerah. Hujan terus nih, jemuran gak kering. Anginnya kenceng banget, ya ampun. Rusak semuanya nih. Angin sepoi-sepoi banget, gak berasa. Semuanya salah bagimu. Bukan masalah apa yang terjadi. Masalahnya ada pada caramu fokus. Suami saya nggak cakep. Ada yang suaminya cakep. Iya sih cakep, tapi nggak kaya. Ada yang cakep dan kaya, tapi nggak setia. Ada yang cakep, kaya, dan setia, tapi dia nggak taat, ibadahnya nggak soleh. Ada yang taat, cakep, kaya, setia pula, tapi dia sakit-sakitan. Ada aja. Kalau mau dicari kekurangannya, nggak akan pernah selesai-selesai. Masalahnya ada pada bagaimana fokusmu melihat hidupmu. Ingat apa yang Allah pesankan, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Fokusmu, lihatmu kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Dengan cara itu kalian akan menjadi hamba yang bahagia. Syukuri apa yang ada hingga hatimu selalu bahagia. Insya Allah. Yang kedua, kenapa kita perlu bersyukur? Yang pertama tadi, agar hidupmu bahagia. Yang kedua, kenapa kita perlu bersyukur? Karena nikmat yang Allah beri itu, walaupun kamu syukuri kayak gimana pun, enggak akan pernah cukup. Enggak akan pernah cukup. Kamu harus bersyukur. Kenapa gitu?
Karena nikmatnya kebanyakan. Karena karunia yang Allah berikan kepadamu terlampau banyak. Bukankah yang dikasih banyak mestinya berterima kasih? Betul? Betul? Kita kan kalau dikasih banyak, dikasih, mestinya kan terima kasih. Saudaraku sekalian, yang Allah berikan kepadamu luar biasa banyaknya. Min a'lan ni'mah ni'matul Islam. Ni'matul Islam a'la ni'mah halat bisahah. Katanya Imamul Haddad, nikmatnya Islam adalah kenikmatan tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya di atas muka bumi ini. Bu, Kak, dengerin saya. Ustazah dari tadi juga dengerin. Iya sih. Biar nggak ngelamun maksud saya. Ada miliaran manusia hidup di atas muka bumi ini. Mereka makan kayak kamu makan. Mereka bernafas kayak kamu bernafas. Mereka punya hidung, terkadang malah lebih mancung dari dirimu. Mereka punya wajah. Ada di antara mereka yang lebih cakep darimu, ada juga yang lebih cakepnya nggak kelihatan. Mereka dikasih harta. Banyak di antara mereka yang dikasih harta lebih banyak darimu. Mereka tidur, mereka jalan, mereka mikir, mereka bekerja, mereka nikah, mereka punya suami, mereka punya anak, sama seperti dirimu. Tapi Allah membiarkan mereka makan tanpa Allah tahu siapa yang memberikan makan kepada mereka selama ini. Allah kasih mereka tidur, tapi Allah nggak kasih kenal siapa yang menidurkan mereka dan siapa yang membangunkan mereka. Allah kasih mereka rejeki, tapi Allah nggak kenalkan kepada mereka siapa yang memberi kepada mereka rejeki. Allah kasih mereka mulut, lidah, tenggorokan, ludah, usus, lambung untuk mencerna makanan. Tapi mereka nggak dikasih tahu siapa yang menciptakan itu semua kepada mereka. Kamu dikasih makan dan kamu paham. Kamu diberitahu, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, makasih Engkau udah kasih saya makan. Makasih Engkau udah kasih saya minum tanpa ada upaya dan ikhtiarku yang berarti untuk mendatangkan makanan dan minuman ini. Kamu tidur dan sebelum tidur kamu bilang, Bismillahilladzi Allahumma Bismikallahumma ahya wa bismika. Engkau ya Allah yang menghidupkan, Engkau ya Allah yang mematikan. Atau kalau ikut doanya Nabi Muhammad, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Allahumma in arsalta nafsi farhamha. Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfad bihi ibadaka salihin. Ya Allah, denganmu
dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, aku dapat meletakkan badanku di atas pembaringan ini. Dan hanya dengan takdirmu, rahmatmu, aku juga dapat bangun kembali. Jika engkau tidak izinkan, aku gak bisa bangun ya Allah. Ya Allah, jika engkau marhaban bil qaili adlan, marhaban bisolati ahlan, marhaban. Adzan? Kita jawab adzan dulu. Saya lanjutkan kembali insyaallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajatal aliyata rafi'ah wa batul maqamal mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, 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 Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Allahumma in amsakta nafsi farhamha. Ya Allah, jika engkau nahan roh saya enggak dibalikin lagi, artinya saya mati, ya Allah sayangi saya. Wa in arsaltaha, kalau engkau balikin lagi ruh saya kembali ke badan saya bisa hidup lagi ya Allah, bangun lagi besok pagi. Fahfadha bima tahfadh bihi ibadakas salihin. Ya Allah, jaga saya seperti engkau telah menjaga hamba-hambamu yang saleh. Tuh, tidur kita paham, yang bikin tidur kita Allah, yang bangunkan kita di waktu pagi juga Allah. Begitu kita bangun,
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, makasih udah dihidupin lagi. Sebenarnya sebelumnya saya mati. Kayak nggak sadar apa-apa kan kita kalau tidur. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Habis itu kita ditakdir sholat, ditakdir zikir. Hari ini kita ditakdir kumpul di sini, ketemu orang-orang solehah, ketemu ahli zikir, ketemu ahli sabar, ketemu ahli syukur, ketemu ulama-ulama, ketemu orang yang hafal Quran, ketemu orang-orang yang layak dicinta Allah Subhanahu wa taala, ketemu Syarifah, ketemu Hubabah, ketemu Bunyai, ketemu Ustazah, ketemu orang-orang yang hidupnya bermanfaat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kemudian pada hari ini Allah takdirkan dirimu untuk berdiri ucap salam kepada baginda Nabi. Allah takdirkan dirimu untuk berdoa meminta hajat-hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tiap seruanmu memanggil nama Allah, di sana terdapat jawaban labbaik ya abdi, labbaik wahai hambaku. Saudariku sekalian saya muliakan, pernah enggak sebel sama orang sampai enggak kepengen lihat mukanya? Pernah? Ayo jawab jujur, pernah? Pernah nggak kesel sama orang sampai nggak mau denger suaranya? Pernah? Allah tuh juga kayak gitu. Allah kalau sebel sama seorang hamba, kalau marah kepada seorang hamba, kalau murka kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala tidak akan izinkan dia untuk menyebut-nyebut nama Allah. Allah tidak sudi untuk mendengar namanya disebut-sebut oleh orang tersebut. Allah kalau marah kepada seorang hamba, tidak diizinkannya hamba tersebut untuk ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah tidak berkenan untuk memandang wajahnya. Karenanya kamu nih dengan segala kekuranganmu tetap diizinkan Allah untuk beriman kepadanya. Tetap diizinkan Allah buat sholat, buat ruku, buat sujud. Itu adalah karunia besar untukmu. Kita nih bukan yang paling cantik, bukan yang paling pinter, bukan yang paling baik, tapi Allah izinkan kita untuk sebut-sebut namanya. Allah izinkan kita untuk ruku sujud hanya padanya. Allah izinkan kita untuk menyapa, mengucap salam kepada manusia paling tercinta di sisinya, kekasihnya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian saya muliakan, kamu kalau punya anak paling kamu sayangi, kamu kira-kira bolehin nggak ada preman, ada berandalan deketin anak kamu tersebut? Nggak boleh. Oh, kita jagain. Allah kayak gitu. Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah Allah mencintai satu makhluk lebih daripada cintanya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah tidak izinkan Nabi Muhammad didekati atau mendekati selain orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Alhamdulillah kita menjadi salah satu di antaranya. Kita dibolehin ucap salam, baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita dibolehin buat punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, kangen sama Nabi Muhammad. Karena Allah pun juga cinta pada kita. Alhamdulillah. Nikmat Allah kepada kita begitu besarnya.
Jangan sampai sedikit kesusahan, sedikit air mata, sedikit kesedihan membuatmu berpaling dari mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Bu, indahnya hidayah Allah luar biasa. Nikmatnya, rahmatnya Allah luar biasa. Beberapa waktu lalu, setahun lalu, di bulan kayak gini nih, saya pergi ke Jepang. Ngapain Ustazah? Menurutmu? Jadi TKW ya Ustazah? Bolehlah ya. Tenaga kerja wanita. Tapi kerjanya buat Allah insya Allah. Ada satu majelis di daerah Osaka kalau saya nggak salah ingat, atau Kyoto gitu. Habis selesai saya buat majelis, saya ke ruang istirahat sebentar, buat sholat-sholat, buat makan. Ada satu perempuan samperin saya terus bilang, Ustazah, ada orang Jepang, asli Jepang, pengen masuk Islam. Atau pengen belajar Islam. Ustazah, ada orang Jepang pengen belajar Islam. Ustazah mau temuin dia nggak? Boleh, saya bilang. Asalkan ada penterjemahnya. Karena saya nggak bisa bahasa Jepang, dia juga nggak bisa bahasa Indonesia tentu saja. Kami pun ngobrol, dia ada nanya-nanya beberapa permasalahan. Dia cerita, dia tertarik sama Islam. Saya tanya kenapa gitu. Dia bilang orang Islam baik-baik tanpa pamrih. Nih, dengerin. Kita nih dikasih sama Allah kenikmatan luar biasa. Orang selain daripada kita melihat kita seperti itu. Dia bilang orang Islam itu baik tanpa pamrih. Kami orang Jepang, kami akan berbuat baik kepada yang kami kira akan membalas kebaikan kami. Tapi saya punya teman, dia seorang perawat, teman-temannya banyak juga perawat. Dia bilang, dan banyak orang Indonesia Muslim. Teman saya tuh yang orang-orang Indonesia seneng banget ngasih sama saya. Padahal saya nggak pernah ngasih dia. Sayang sama saya, padahal saya biasa aja sama dia gitu. Baik banget sama saya, di saat saya nggak kayak gitu. Sampai satu hari saya bilang sama dia, kamu kok baik banget sih sama saya? Padahal kan saya nggak pernah baik sama kamu. Kenapa kamu begitu? Dia bilang, karena kebaikan saya pasti akan dibalas. Sama siapa? Sama Allah SWT. Di dunia ataupun di akhirat. Oh, dia pun akhirnya jadi tertarik. Saya kepengen dong jadi orang yang bisa berbuat baik tanpa memikirkan balasan, tanpa pamrih. Mulailah dia belajar Islam. Sampai akhirnya saya kasih tahu sama dia, kalau kamu udah seperti itu, kamu syahadat aja. Kamu yakin gak Allah Tuhan kamu? Iya. Kamu yakin gak bahwa Nabi Muhammad tuh benar? Iya. Ya udah masuk Islam aja. Tapi saya kan kalau masuk Islam, orang tua saya pasti nggak mau. Dan Islam kan juga mengajarkan kita untuk bakti sama orang tua. Saya bilang sama dia, kalau gitu kamu masuk Islam aja, kamu nggak usah kasih tahu orang tua. Hati kamu meyakini, lisan kamu bersyahadat, selebihnya orang tua nggak usah tahu. Tapi kamu harus memperbaiki akhlak kamu kepada orang tua. Di saat orang tua kamu nanti tahu bahwa kamu telah masuk Islam, kamu hanya perlu bilang sama orang tua kamu bahwa Mama, Papa, saya udah Islam dari setahun yang lalu atau mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu, dan bukankah saya tidak pernah berubah? Saya akan tetap mencintaimu, saya akan tetap menyayangimu, sebab Islam pun mengajarkan saya untuk berbuat itu. Jadi orang tua kamu gak merasa takut kehilangan anaknya dengan dia masuk Islam. Boleh begitu? Saya bilang boleh, tentu saja. Islam adalah soal keyakinan.
Dia bilang, kalau gitu saya masuk Islam. Ayo, saya talqin syahadat. Dia bilang, gak mau saya. Kenapa gitu? Karena saya udah janji sama teman-teman saya, kalau satu hari nanti saya syahadat, saya mau di depan mereka, teman-teman saya yang Islam itu, dan mereka sekarang gak lagi barengan sama saya. Saya bilang sama dia, gak apa-apa kamu syahadat sekarang, nanti di hadapan kamu, teman-teman kamu juga syahadat kembali. Boleh begitu? Saya bilang boleh, tentu saja. Dia pun akhirnya saya talqinkan syahadat. Yang saya mau ceritakan sama kamu, dengan mata kepala saya sendiri, dengan kedua mata kepala saya sendiri, abis saya syahadatin, anak ini lompat-lompat, kesenangan, kegirangan yang luar biasa. Bahagianya dia itu sampai bikin dia tuh lompat-lompat, padahal anaknya asalnya tuh kayak kalem banget gitu. Saya sampai ngelihatnya, subhanallah, rahmat Allah ketika turun di hati seorang hamba, hidayah Allah ketika turun di hati seorang hamba, rasa bahagianya luar biasa. Sampai bisa bikin anak kalem kayak begitu, kegirangan, sampai lompat-lompat, teman-teman. Kamu nggak tahu aja betapa besarnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan padamu. Di saat yang lain-lain sibuk hanya urusan dunia, kamu tetap paham bahwa sesudah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia ini. Kamu bersama dengan lelahmu, bersama dengan capekmu, bersama dengan sedihmu, Allah izinkan kamu untuk bangun di waktu malam. Kemudian kamu mengerjakan sholat, membenamkan wajahmu di dalam sujud-sujud panjangmu, dan kamu berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku lemah, tapi bersamaku ada Engkau, Zat yang maha kuat. Karenanya aku tak pernah takut, sebab lemahku akan Engkau kuatkan. Ya Allah, aku hina, tapi aku tak takut, sebab bersamaku ada Engkau, Zat yang maha mulia. Ya Allah, muliakanlah aku dengan kemuliaan-Mu. Ya Allah, aku miskin, tapi aku tak takut, sebab bersamaku ada Engkau, Zat yang maha kaya. Cukupkanlah aku dengan kekayaan dari-Mu ya Allah, membuatku tak pernah berharap dari siapapun selain-Mu. Ya Allah, aku sedih, aku ditinggalkan, akan tetapi aku tak takut, sebab bersamaku ada Engkau ya Allah, yang senantiasa membersamai. Ya Allah, meski sesiapapun meninggalkanku, Engkau satu ya Allah, jangan pernah tinggalkan aku. Betapa nikmatnya menjadi seorang hamba. Dan apa yang membuatmu tidak mampu, tidak bersyukur atas hal itu? Betapa nikmatnya
menjadi hamba. Kamu kalau ngeluh mulu, berkeluh kesah mulu, nggak malu apa? Allah sudah memilihmu untuk menjadi hambanya. Jadilah hamba yang bersyukur. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu tidak layak untuk kamu tinggalkan syukurmu atas hal tersebut. Belum lagi kalau kamu ingat bahwasanya kamu adalah umat yang disayang-sayang sama Nabi Muhammad. Teman-teman, saya setiap kali sedih, saya ingat saya hambanya Allah, saya punya Allah, nasib saya ada dalam genggaman Allah. Terus saya ingat-ingat, saya punya Nabi Muhammad yang menyayangi saya, yang bahkan di masa hidupnya telah mendoakan saya, sebab saya adalah bagian dari umatnya. Hati saya rasanya jadi lebih lega, hati saya jadi lapang, saya jadi gede hati, saya jadi gede rasa, saya jadi GR. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak apa-apa ya Allah. Saat lagi dikasih sakit, enggak apa-apa ya Allah. Saat lagi dikasih sulit, enggak apa-apa ya Allah. Saat lagi merasa ditinggalkan, enggak apa-apa ya Allah. Saat menikah lama enggak ada anak, enggak apa-apa ya Allah. Apapun yang kau berikan adalah yang terbaik. Terima kasih karena engkau ada untukku. Terima kasih karena engkau telah mengaruniakan untukku manusia paling agung yang begitu sayang dan memiliki syafaat, bagindaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pantas kita tuh enggak syukur, enggak pantas. Nikmatnya besar banget, enggak pantas enggak syukur. Syukur dari apa? Enggak syukur dari apa? Duit kurang ustazah? Enggak. Yang kurang itu syukurmu teman-teman. Coba diinget-inget. Pernah enggak ada sehari aja kamu enggak bisa makan karena emang enggak ada rezekinya, enggak punya duitnya, enggak ada makanannya sama sekali? Pernah? Enggak pernah. Pernah nggak kamu kepengen banget keluar, masalahnya kamu nggak punya baju, beneran nggak punya baju ya? Bukan kayak ibu-ibu yang mau kondangan, duh nggak punya baju nih, bukan, nggak punya baju gitu. Pernah? Pernah? Nggak pernah? Nih semua yang ada di sini nih, saya tahu sandang, pangan, papannya dicukupkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya cuman pada rasa syukurmu aja. Dan biasanya rasa syukur itu sering kali berkurang padamu karena kamu ngelihat kenikmatan orang lain yang lebih banyak dari kamu. Dulu gak ngerasa rumah kamu kecil, tapi ketika satu hari kamu pergi ke rumah orang yang rumahnya gedongan, berasa begitu pulang ke rumah, ya ampun sempit banget rumah saya. Ketika kamu ngelihat perempuan-perempuan yang hidungnya mancung, yang wajahnya cantik, kamu ketika ngaca, kenapa hidung saya kayak kutil? Apa operasi plastik aja ya? Itu karena kamu membandingkan kenikmatan yang orang berikan, yang Allah berikan kepada orang lain. Akhirnya jadi berkurang syukurmu. Bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah bagi padamu. Bu, Kak, Dek, ingat ucapan saya ini. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Nggak ada orang yang kehidupan dunianya sempurna. Nggak ada. Semuanya pasti
ditambah di sini, dikurang di sini, ditambah di sini, dikurang di sini, pasti kayak gitu. Emang dunia kok bukan tempatnya seneng. Tempatnya seneng itu nanti di surga. Tempatnya seneng itu nanti di akhirat. Kalau bicara dunia pasti aja banyak kurang-kurangnya. Tapi bukankah kekurangan itu menjadi hal yang sedikit ketika kamu tahu bahwa Sang Pemberi kenikmatan bersama denganmu? Maka yang sedikit dari Allah adalah banyak. Maka yang terasa sakit dari Allah adalah nikmat. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Sang Pencipta kita, Tuhan kita. Maka kamu harus jadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Satu, agar hidup kamu bahagia. Kedua, biar pantas jadi hamba. Sebab Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang luar biasa. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmatnya Allah, nggak akan pernah kamu mampu menghitungnya. Yang ketiga, kenapa kita harus jadi hamba yang bersyukur? Sebab kalau kamu syukuri, Allah tambahi. Nih poin, dengerin. Kenapa ya orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, orang pinter makin pinter, orang soleh makin soleh? Kamu tahu kenapa? Sebab mereka mensyukuri hal tersebut. Sebab mereka menghargai hal tersebut. Makanya yang kaya tambah kaya, mereka menghargai kekayaannya, maka Allah pun tambahi. Kenapa orang pinter tambah pinter? Karena mereka menghargai ilmunya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tambahi. Kenapa orang soleh tambah soleh? Karena mereka mensyukuri setiap hidayah, setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, sehingga keadaan mereka tambah soleh, tambah soleh, tambah soleh. Kenapa orang miskin tambah miskin? Karena mereka menghargai kemiskinannya dengan cara berkeluh kesah aja terus-terusan. Hidup kok susah banget ya. Maka akhirnya Allah tambahin kemiskinannya, Allah tambahin kemiskinannya. Sebab dia menganggap kemiskinannya tersebut adalah sesuatu hal yang begitu besar, sehingga dia ungkit-ungkit terus. Allah pun kemudian menambahkan kemiskinan, tambah kemiskinan, tambah kemiskinan. Begitu. Karenanya kalau kamu kepengen, ustazah, saya nih udah umur segini kepengen tahajud kok nggak bangun-bangun ya ustazah. Udah hidupin alarmnya sampai per 10 menit. Per 10 menit itu pula lah saya matiin alarm. Saya kadang kebangun ustazah di waktu malam, kebelet pipis. Tapi saya kamar mandi pipis doang. Habis itu balik tarik selimut lagi, sih tidur lagi ustazah. Kenapa ya ustazah? Saya kasih tahu. Kalau kamu kepengen bisa bangun di waktu malam, gini. Sebelum tidur doa, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baca akhir surat Kahfi, ayat terakhir, ayat paling terakhir dari surat Kahfi. Sekali aja nggak apa-apa. Habis itu kemudian kamu bilang sama Allah, ya Allah, bangunin saya ya Allah di jam yang kamu inginkan itu. Kemudian tidur. Sambil bertaubat pada Allah, Allah ampuni dosa saya dan lain sebagainya. Usahakan tidur dalam keadaan ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasang alarm, insya Allah Allah bangunin. Nanti kamu kalau bangun, paksakan buat tahajud. Kalau kamu habis selesai tahajud, sujud syukurlah. Sujud syukurlah. Kamu bilang dalam sujudmu dalam hati, gak usah kamu lafalkan.
Karena sujud itu kan bagian dari sholat. Sholat nggak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab, selain bahasanya Nabi Muhammad SAW. Kamu bilang dalam sujudmu, ya Allah, makasih ya Allah udah dibangunin. Makasih ya Allah udah diundang untuk tahajud. Makasih ya Allah. Kabulkan doa-doa saya ya Allah, dan izinkan saya menjadi hamba-Mu yang solehah ya Allah. Besok dibangunin lagi ya Allah. Besoknya lagi lakukan hal yang sama, sujud lagi. Sujud syukur lagi. Besoknya lagi, seminggu aja. Habisnya itu liatin. Kamu akan terbiasa dibangunkan sama Allah di waktu tahajud. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri, niscaya akan Allah tambahi. Saya kalau lagi baca Quran terus saya ngerti gitu maknanya, saya senang banget, ya Allah makasih, ya Allah makasih. Saya ngerti artinya, ya Allah makasih, ya Allah makasih. Saya syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah tambahin, Allah tambahin, Allah tambahin. Terus begitu. Teman-teman saya sekalian, demikian pula orang yang dapat harta dia syukurin, Allah akan tambahin. Allah kasih orang suaranya bagus terus dia hargain, makasih Allah suara saya cakep, makasih Allah. Dia bakal ditambahin. Ada orang ngaca, cakep banget saya, makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Tambah cakep, tambah cakep. Makanya kamu gak lihat apa orang zaman sekarang pada cakep-cakep? Mereka menghargai kenikmatan tersebut hingga Allah pun tambahkan nikmat tersebut. Tinggal kamu pilih aja nikmat mana yang mau kamu syukuri, yang kiranya bawa kesenangan di akhirat nanti. Kalau kamu syukuri nikmatnya harta, senangnya cuma di dunia. Tapi di akhirat nanti belum tentu, bisa jadi hisab panjang akan kamu jalani. Kalau kamu syukuri nikmatnya kecantikan, kamu mungkin mendapatkan kesenangan di dunia, tapi di akhirat belum tentu kalau tidak kamu gunakan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka teman-teman sekalian, apapun saja dari kenikmatan yang kamu berharap Allah menambahkannya untukmu, syukurilah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Terakhir, kenapa kita harus bersyukur? Satu, biar hati bahagia. Kedua, tadi karena nikmatnya Allah terlampau besar buat kita, nggak pantas kalau kita nggak syukuri. Kemudian yang ketiganya tadi, kita harus bersyukur biar Allah tambahkan lagi kenikmatannya kepada kita. Dan yang terakhir, kita harus menjadi hamba Allah yang bersyukur agar Allah cinta kepada kita. Sebab Allah cinta kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allah cinta pada hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Manusia paling pandai bersyukur namanya Sayyiduna Muhammad. Syukur terus. Halakum min ghada, kata Nabi. Apakah kita punya makanan hari ini? Nabi pakai nanya sama istrinya, karena Nabi nggak selalu punya makanan. Nabi nggak bilang suguhin sarapan yuk, saya lapar, nggak gitu. Tapi Nabi Muhammad bilang, kita punya makanan nggak hari ini? Karena nggak selalu punya. Kalau istrinya bilang ada wahai Rasulullah, hati kata Nabi suguhin. Kalau misalnya istrinya bilang enggak Rasul, kita lagi nggak punya apa-apa selain air putih, Nabi Muhammad akan bilang idzan nahnu shaimin, kalau gitu saya berpuasa hari ini. Makanya puasa sunnah nggak wajib niat dari malam, cukup dengan sebelum duhur niat itu masih sah, asalkan belum nasi uduk 1 piring, kopi 1 gelas gitu ya. Saudara sekalian, 1 hari Nabi disuguhin roti kering,
Roti kasar biasanya dicocol pakai lauk. Kalau orang kaya biasanya lauknya daging, kuah marak. Kalau orang sedengan biasanya pakai susu gitu. Kalau orang di bawah biasanya pakai sayuran, dimasak kuah gitu ya. Sayuran. Nabi Muhammad kemudian nanya, "Hal lakum min idam?" Punya lauknya enggak nih buat nyocol si roti yang keras itu? Istrinya bilang, "Enggak punya apa-apa kita Rasul kecuali cuka." Kebayang roti cocol cuka. Kata Nabi Muhammad, "Hati, kemarikanlah." Suguhin tuh. Istrinya aja nggak pernah tahu rasanya roti pakai cuka. Nabi potek roti, cocol cuka, makan. Sambil senyum, tek lagi, cocol cuka, makan sambil senyum. Istrinya kemudian nanya, "Gimana rasanya Rasul?" Nabi Muhammad menjawab, "Ni'mal idamul khal." Saya baru tahu ternyata lauk paling enak adalah cuka. Kita semua tahu, tentu bukanlah cuka merupakan lauk paling enak teman-teman. Bukan. Kita tahu Nabi Muhammad ngomong kayak gitu bukan berarti emang beneran lauk paling enak cuka. Bukan. Tapi Nabi Muhammad mengatakannya sebagai bentuk kesyukuran beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa terima kasih beliau atas anugerah nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau itu. Kita makan macem-macem. Kadang-kadang nih makanannya kita cela habis-habisan, habis juga satu piring. Betapa tidak beradabnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Kak, Dek, syukuri biar Allah cinta sama kita. Biar Allah sayang sama kita. Enggak usah yang lain-lain. Kita lihat diri kita sendiri. Kamu misalnya punya anak nih 4 atau 2 deh. Gak usah banyak-banyak, 2 aja. Mau punya anak 2. Satu hari kamu pulang dari majelis, ada bawa risol misalnya. Pulang dari majelis nih ada kuenya. Kamu pikir, wah nih anak saya suka nih. Mungkin anak saya mungkin suka. Ya udah dah, nggak usah saya makan, saya kasihin anak saya. Kamu bawa pulang. Kemudian kamu kasih risol 1 kepada anak yang 1, risol 1 lagi kepada anak yang 1 lagi. Yang 1 bilang, "Apaan mah? Mama nih pulang dari majelis, aku dibawainya risol doang. Wah mama nih, gak enak. Gak suka saya." Yang 1 lagi bilang, "Mama bawain risol mah. Mama inget sama saya. Makasih ya mah ya, dimakan. Ih enak mah. Ya ampun ini risol paling enak yang pernah saya makan." Bu, kalau satu hari nanti kamu lihat risol lagi, siapa yang akan kamu bawain? Anak kamu yang kedua bukan? Kalau kamu lihat makanan lagi dimanapun, pasti yang kebayang adalah kamu akan memberikannya kepada anak yang kedua. Dan betapa hati kamu pasti akan cinta kepada seseorang yang selalu berterima kasih kepadamu. Maka jadilah seseorang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah tambah cinta. Insya Allah. Biar nanti di hari akhirat kita ada dalam barisan manusia paling berterima kasih. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biar kita dibahagiakan Allah di dunia, dibahagiakan Allah saat sakaratul maut, dibahagiakan Allah di dalam alam kubur, dibahagiakan Allah di padang mahsyar. Kita jadi seseorang yang pandai berterima kasih,
kita jadi seorang yang pandai bersyukur, kita hidup dalam bahagia dimanapun saja kita berada atas anugerah yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Saya serius mendoakanmu, semoga Allah SWT meletakkan rasa syukur dalam hatimu. Saya serius mendoakan kita semua, semoga menjadi hamba-hamba yang pandai berterima kasih. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.